Seperti janji saya tadi, kemudian berinvestasi saat ini menguntungkan investor. Kita akan bahas kini bahkan investor di Indonesia bisa dengan mudah berinvestasi dengan cara membeli saham di Bursa Utama Amerika Serikat. Lalu apa saja tips dan juga trik-triknya kita akan bahas pagi hari ini bersama dengan Kepala Riset Praus Capital, ada Bang Alfred Nainggolan. Halo, selamat pagi Bang Alfred. Selamat pagi, Maida. Bang Alfred, Selamat pagi. Nah, yang pertama adalah kalau kita mau coba berinvestasi di Wall Street, apa yang perlu kita siapkan? Ya, yang perlu dipersiapkan hampir sama, tidak ada banyak perbedaan sebenarnya substansi berinvestasi juga di pasar modal kita ya. Jadi lebih kepada pemahaman, karena tadi tentu ada perbedaan seperti perbedaan mekanisme perdagangan atau misalnya perbedaan untuk tarif. Saya ambil contoh misalnya di sana kalau kita kan satu lot 100 lembar, di sana bisa beli per lembar. Bahkan untuk beberapa platform yang menyediakan fasilitas perdagangan bisa secara fraksional, artinya menyesuaikan dengan dana kita. Yang kedua tadi misalnya kalau kita ada batas auto reject bawah 7%, bawah atas 20-25, kalau di sana tidak ada. Jadi hal-hal seperti itu yang memang perlu dipahami, termasuk bicara masalah pajaknya, pajak realisasi gain berapa besar. Jadi hal-hal seperti itu, jam perdagangan juga tentu berbeda. Jadi memang itu yang perlu dipahami untuk berinvestasi di bursa luar, khususnya Wall Street. Jadi jika orang Indonesia belum berinvestasi di pasar modal, memang lebih baik dulu berinvestasi di pasar modal kita, di bursa kita dulu untuk lebih cepat memahami proses berinvestasi di pasar surat berharga khususnya saham. Oke, kalau untuk milih broker sendiri kan tentu ada perbedaan ya kalau kita misalnya milih broker untuk beli bursa di BI dan juga di Wall Street, Bang Alfred. Ya, kalau untuk broker tentu berbeda karena tadi untuk broker yang mendapat akses perdagangan saham tentu hampir sama dengan kita. Jadi mungkin broker-broker asing yang juga yang terdaftar di sana yang bisa punya fasilitas untuk memfasilitasi perdagangan untuk orang Indonesia bertransaksi saham di Wall Street. Dan memang kita ada beberapa broker seperti misalnya JP Morgan, CIMB. Cuma kalau tidak salah kebanyakan memang mereka yang high network ya, dan tentu tadi dari sisi kesiapan dana untuk yang model-model konvensional seperti ini melalui broker asing yang terdaftar di sana memang punya dana modal yang relatif cukup besar ketimbang pembukaan rekening di bursa saham kita. Oke, nah kalau misalnya kita mau beli saham nih, investor mau beli saham Wall Street, faktor apa saja yang diperlukan, perlu diperhatikan oleh investor, utamanya juga tadi kan untuk pilih broker yang terpercaya dan juga yang legal ya, Bang Alfred. Selain itu apa lagi? Ya, tadi selain memang melalui brokernya, kalau untuk bicara masalah pilihan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketika kita memilih saham apa yang layak dikoleksi untuk portofolio di pasar saham Indonesia. Jadi memang untuk hal yang seperti misalnya yang kita kenal ya, karena memang dengan berinvestasi di Wall Street tentu pilihan akan semakin banyak. Kita ambil contoh misalnya untuk sektor teknologi, ketika di pasar saham kita masih cukup sedikit emiten yang berbasis teknologi, di sana cukup banyak. Di sana kita bisa berinvestasi di Google, Facebook, dan sebagainya. Jadi kalau bicara masalah tips, tidak jauh berbeda. Kita harus kenal dulu perusahaannya, track recordnya, dan sebagainya. Dan tentu tadi produknya juga tentu kita kenal. Ini yang memang menjadi penting untuk memulai investasi untuk bursa luar. Jadi istilahnya mendingan pilih saham-saham blue chip gitu ya Bang? Ya, tentunya iya. Apalagi kalau bicara masalah uang dan bicara masalah investasi, bukan trading. Cuma kalau trading untuk bursa Wall Street tadi, beberapa platform sekarang sudah menyediakan fasilitas itu yang memang jauh lebih mudah. Jadi mungkin beberapa platform mungkin bisa dipilih oleh beberapa trader kita untuk masuk ke bursa Wall Street. Dan memang tadi bahwa untuk meska trading banyak fasilitas seperti CFD kalau nggak salah saya, untuk memanfaatkan momentum pergerakannya saja, bukan berupa membeli kepemilikan. Jadi ada juga fasilitas derivatif yang disediakan untuk para trader untuk yang masuk ke bursa Wall Street. Tapi kembali lagi ya, kalau untuk bicara masalah pemodal yang awam memang akan jauh lebih baik memang untuk masuk sebagai investor atau dalam hal ini tidak bermain short term. Karena memang kalau untuk bursa Wall Street sekarang saham-sahamnya relatif valuasinya sudah cukup tinggi. Dan memang kebanyakan di sana adalah saham-saham yang punya growth yang relatif cukup bagus. Sehingga untuk momentum saat ini memang lebih baik untuk yang middle dan long term untuk jangka panjang ya. Nah, kalau saham seperti apa yang bisa dikoleksi untuk investor pemula? Meskipun juga sebenarnya ini
apakah sebenarnya lebih cocok untuk investor yang sudah advance begitu untuk bisa ada di bursa luar negeri? Ya, sekali lagi tadi kalau bicara masalah investor yang awam, kita memang prefer untuk lebih mematangkan dulu dengan berinvestasi di pasar saham kita. Sehingga kita pola pembeliannya, mekanisme pembeliannya, latar belakang pembelian, cara pembeliannya, metode investasinya lebih prefer dikuasai dulu. Jadi memang untuk investor advance boleh melakukan investasi di Wall Street. Karena memang langkah untuk berinvestasi di bursa Wall Street ini masuk kategori diversifikasi portofolio. Jadi tentu ini bicara masalah strategi portofolio dan tadi kalau bicara masalah investor advance memang yang dibutuhkan adalah mendiversifikasi portofolio mereka. Jadi untuk diversifikasi portofolio, jadi belajar dulu di bursa dalam negeri, baru kalau nanti misalnya mau melakukan diversifikasi bisa beli ke bursa utama yang ada di Amerika Serikat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kepala Riset Praus Capital, Bang Alfred Nainggolan. Sehat selalu Bang.